Hai Sobat Komunikan, welcome back to my channel bersama saya dengan Miss Heni. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai jenis komunikasi. Kita akan lanjutkan kembali komunikasi interpersonal. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan komunikasi interpersonal. Ada faktor bahasa di mana kalau kesamaan bahasa yang digunakan akan mudah membentuk kesamaan berpikir. Benar ya, Sobat Komunikan, di mana kalau kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, maka komunikasi itu akan jauh lebih lancar karena kita juga menggunakan bahasa yang kita kuasai, sama-sama kuasai. Kemudian ada faktor fisik di mana komunikator sama-sama dalam keadaan kondisi yang sehat jasmani. Kalau salah satu dari komunikator atau komunikannya mengalami kendala fisik, otomatis komunikasi itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada faktor psikis juga, di mana kalau komunikasi interpersonal itu dimulai dengan adanya kecurigaan, ada dendam, ada stereotip terhadap lawan bicara, maka otomatis komunikasi interpersonal itu tidak bisa berjalan dengan baik. Karena apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan, gesture apa, mimik, dan intonasi apapun yang disampaikan oleh lawan bicara akan ditangkap dengan hal-hal yang negatif oleh lawan bicara. Gitu ya. Berikutnya adalah faktor lingkungan, di mana situasi yang kondusif untuk berkomunikasi. Dalam hal ini, ketika ada komunikasi interpersonal antara dua orang, dan situasi sekelilingnya sangat berisik sekali, mereka tidak bisa melakukan interaksi yang terlalu mendalam. Kecuali kalau misalnya ketika mereka mau curhat berdua, terus mereka pergi ke pantai, atau mereka sambil makan, atau mereka mengambilnya di bawah pohon yang rindang, ke taman, dan lain sebagainya, maka lingkungan itu akan mendukung mereka untuk bisa melakukan komunikasi interpersonal secara lebih mendalam dan mereka bisa saling terbuka satu sama lain. Ya. Yang ketiga, kita mengenal adanya jenis komunikasi, yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini merupakan interaksi secara tatap muka di antara 3 orang atau lebih, di mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota lain secara tepat. Jadi, Sobat Komunikan, ketika kita berkomunikasi secara kelompok, biasanya kalau Sobat Komunikan yang kuliah, pasti sering dibikin kelompok. Kalau kelompok itu baru semester 1, biasanya kita belum saling mengenal anggota yang lain. Ya, tetapi dengan berjalannya waktu, dalam satu anggota kelompok itu biasanya masing-masing saling mengenal karakteristik pribadinya teman-teman yang lain. Ya, apalagi kalau memang pertemuan atau komunikasi kelompok itu dilakukan secara intens. Jadi, satu sama lain setiap anggotanya mengenal, oh teman saya si A ini memang begitu karakternya, suka telat misalnya. Atau misalnya yang karakter yang kedua, misalnya si B. Oh, kalau si B sih rajin sekali. Soal baru diberikan oleh dosen, kemudian langsung dikerjakan sama dia. Nanti kita tinggal tambah-tambahin atau kita tinggal mengedit hasil dari yang sudah dia buat. Nah, itu adalah ciri dari komunikasi kelompok di mana masing-masing anggotanya dapat mengingat karakteristik anggota-anggota kelompok lainnya. Mereka sudah sering berinteraksi sehingga saling mengenal satu sama lain dan pengenalan mereka cukup mendalam. Itu adalah komunikasi kelompok. Dalam komunikasi kelompok, bisa juga terdapat komunikasi intrapribadi atau intrapersonal maupun komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Sehingga komunikasi kelompok ini biasanya disebut juga sebagai komunikasi sejumlah komunikasi. Gitu ya. Dalam komunikasi kelompok, dapat juga terjadi komunikasi intrapribadi atau kita kenal dengan intrapersonal, maupun komunikasi antar pribadi, maupun yang kita kenal dengan interpersonal. Sehingga komunikasi kelompok ini juga disebut sebagai komunikasi sejumlah komunikasi. Jadi pada saat kita berdiskusi dengan orang lain, bisa jadi kita berpikir sambil kita berpikir. Oh iya, boleh juga ya. Oke, good idea. Nah, pada saat itu kita melakukan komunikasi intrapersonal. Bisa juga dalam kelompok itu kita ngobrol dengan teman sebelah, gitu ya. Dengan teman sebelah, oh iya, kayaknya benar juga yang dia bilang. Nah, ketika kita bicara dengan teman sebelah, itu kita sedang melakukan komunikasi interpersonal.
Paham ya Sobat Komunikan, apa perbedaan dari komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, dan saat ini adalah komunikasi umum.